Hai kawan, aku punya info menarik nih. Kalian sudah tahu kan dengan lab IPA? Aku mau jelasin nih, apa aja sih yang ada di lab IPA? Yuk simak terus video ini sampai habis ya. Laboratorium memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk penelitian ilmiah, pengembangan teknologi baru, dan praktikum pendidikan, laboratorium membantu dalam penemuan pengetahuan baru, inovasi teknologi, dan pengembangan keterampilan praktis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di sini aku mau jelasin nih tentang ruangan, alat dan fungsinya, serta prosedur pembuangan limbah yang ada di lab IPA. Di dalam ruangan lab IPA, kita harus memperhatikan pencahayaan yang cukup, ventilasi udara yang baik, manajemen kabel yang aman, dan penataan ruangan yang rapih serta tertib. Selanjutnya adalah alat dan penjelasan dari kegunaan alat-alat yang ada di laboratorium. Mohon disimak dengan baik ya, teman-teman. Stopwatch berfungsi menghitung waktu reaksi dalam eksperimen. Fire extinguisher, alat untuk memadamkan api. Test tube rack, alat bantu untuk mempermudah proses penelitian di dalam laboratorium. Watch glass, wadah yang dipakai untuk meletakkan bahan kimia. Bunsen burner, menghasilkan api gas tunggal yang digunakan untuk pemanas pembakar spiritus. Buret, untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang membutuhkan presisi. Magnifier atau kaca pembesar, mengamati kenaikan atau penurunan suhu pada termometer. Lab apron, alat pelindung diri atau APD yang melindungi area tubuh khususnya bagian depan. Desiccator, untuk menghilangkan air dan kristal hasil pemuaian. Pipet, alat untuk memindahkan zat cair. Safety goggles, memberikan perlindungan yang lebih maksimal pada area mata dan sekitarnya. Petri dish, atau cawan Petri, untuk mengembangbiakan sel atau mikroorganisme. Tongs atau tang, berfungsi untuk memegang, mengangkat, atau memindahkan objek panas atau bahan kimia berbahaya. Filter paper, berguna untuk penyaring partikel padat dari cairan. Gloves atau sarung tangan, berfungsi melindungi tangan dari pengguna dari bahan kimia berbahaya. Weight scale atau timbangan, digunakan untuk mengukur massa bahan dengan presisi tinggi. Mortar and pestle, digunakan untuk menghancurkan dan menghaluskan bahan kimia atau sampel menjadi bubuk halus. Forceps atau pinset, digunakan untuk memegang atau memindahkan objek kecil dengan presisi. pH meter, digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Selanjutnya masih ada lagi loh. Kalau teman-teman takut tidak tersimak, nanti akan ada catatan di akhir ya. Selanjutnya, graduated cylinder atau silinder ukur, digunakan untuk mengukur volume cairan dengan presisi. Thermometer, digunakan untuk mengukur suhu sampel atau lingkungan. Centrifuge, digunakan untuk memisahkan komponen-komponen campuran berdasarkan identitasnya dengan cara memutar sampel pada kecepatan tinggi. Test tube atau tabung reaksi, digunakan untuk menampung, mencampur, atau memanaskan bahan kimia dalam jumlah kecil. Syringe atau suntikan,
Digunakan untuk injeksi sampel atau reagen dalam jumlah kecil. Inkubator digunakan untuk menginkubasi sampel pada suhu dan kondisi lingkungan yang terkontrol. Mikroskop digunakan untuk memperbesar dan mengamati struktur kecil yang tidak terlihat. Autoclave digunakan untuk mensterilkan peralatan dan bahan dengan menggunakan uap pada tekanan tinggi. Volumetric flask atau labu ukur digunakan untuk mengukur dan mencampur volume cairan dengan presisi tinggi. Spatula digunakan untuk mengambil, memindahkan, atau mencampur bahan kimia padat. Stirring rod atau batang pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan atau campuran secara manual. Caliper atau jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, diameter, atau kedalaman objek dengan presisi tinggi. Dropper atau pipet tetes digunakan untuk mengambil dan meneteskan cairan dalam jumlah kecil dengan presisi. Erlenmeyer flask atau labu Erlenmeyer digunakan untuk mencampur, mengaduk, dan memanaskan cairan. Litmus paper atau kertas lakmus digunakan untuk menguji keasaman atau kebasahan suatu larutan. Funnel atau corong digunakan untuk menuangkan cairan atau bahan kimia ke dalam wadah dengan mulut kecil tanpa tumpah. Magnetic stirrer atau pengaduk magnetik digunakan untuk mengaduk larutan secara otomatis dengan bantuan batang pengaduk magnetik. Walsh bottle digunakan untuk membilas peralatan laboratorium dengan air atau pelarut lainnya. Crucible digunakan untuk memanaskan bahan pada suhu tinggi, dan beaker atau gelas kimia digunakan untuk menampung, mencampur, dan memanaskan cairan. Selanjutnya adalah cara pengolahan limbah yang benar dalam laboratorium IPA. Di dalam laboratorium IPA, kita harus memperhatikan kebersihan dan keselamatan di sekitar laboratorium. Begitupun dengan pengolahan limbah yang ada di dalam laboratorium. Tidak boleh sembarangan dan harus diperhatikan jenis-jenis sampahnya. Di dalam laboratorium haruslah ada tempat sampah yang terpisah sesuai dengan jenisnya, seperti sampah kertas, sampah organik, sampah non-organik, sampah kaca, sampah plastik, sampah medis, ataupun zat-zat kimia. Itu guna menjaga keselamatan dan keamanan apabila terjadi percampuran antara zat-zat kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan ataupun membahayakan diri. Selalu utamakan keselamatan dalam segala tindakan. Gunakan selalu alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas apron saat melakukan kegiatan praktikum, terlebih jika sedang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, kawan. Semoga penjelasan singkat tadi dapat menambah pengetahuan kalian ya. Jumpa next time and see you, bye-bye.